Teman-teman rahimakumullah wa barakallahu fikum. Islam adalah agama yang mulia, agama yang sempurna, dan semua telah dibahas di dalam Islam, mulai dari urusan pemerintahan, kenegaraan, sampai urusan-urusan yang kecil sekalipun, urusan kamar mandi, urusan toilet, tidur, semua dibahas dan diberi petunjuk oleh agama Islam yang mulia. Subhanallah. Dan kesempurnaan Islam ini, kemuliaan Islam ini akan terjaga jika kita menjauhi perbuatan-perbuatan orang-orang di luar Islam. Artinya, ketika kita malah mengikuti perbuatan atau kelakuan orang-orang di luar Islam, Islam kita yang terancam. Berabad-abad yang lalu, Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa akan ada dari umat Islam ini yang mengikuti kelakuan orang-orang Yahudi ataupun Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai anda Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang dob, lubang yang kecil, ya, maka mereka akan mengikutinya. La haula wa la quwata illa billah. Maka di sini kita belajar betapa pentingnya kita untuk menjaga diri agar tidak mengikuti, agar tidak membebek, agar tidak latah dengan kelakuan orang-orang Yahudi ataupun Nasrani. Maka siapa yang ingin selamat, yang ingin menjaga agamanya, yang ingin dia Islamnya terjaga, berkah dan selamat dunia dan akhirat, hendaknya dia selalu menyelisihi kelakuan orang-orang Yahudi ataupun Nasrani. Teman-teman rahimakumullah, viral beberapa hari yang lalu salah satu aplikasi yang disebut dengan Face App atau Face aplikasi, yang di situ seseorang bisa merubah-rubah fotonya atau gambar dirinya sendiri. Teman-teman rahimakumullah, video ini kami buat sebagai bentuk nasihat sesama umat Islam agar kita mendapatkan keamanan dan keberkahan hidup. Karena kalau kita melihat umat-umat terdahulu, ternyata mereka hancur dikarenakan mereka tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar, tidak mau saling menasehati untuk kebenaran dan kebaikan. Maka di sini kami hanya menyampaikan nasihat. Jika diterima alhamdulillah, adapun jika ditolak maka itu urusan masing-masing antara perbuatannya dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Teman-teman rahimakumullah, tentang Face App ini atau Face aplikasi ini, kalau kita timbang-timbang, ternyata lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Dan Islam mengajarkan kepada kita agar kita meninggalkan yang lebih banyak mudaratnya. Teman-teman, barakallahu fikum, banyak orang beralasan, walah itu kan cuman sekedar main-main, bercanda, gak serius. Teman-teman rahimakumullah, kita hidup di dunia ini sementara, hanya beberapa tahun saja, yang kemudian kita akan mati dan akan hidup kembali, mempertanggungjawabkan semua amalan kita, kelakuan kita di akhirat kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita mengatakan cuman main-main, gak serius, hanya bercanda. Apakah hidup kita ini harus dipenuhi dengan main-main, dipenuhi dengan bercanda-bercanda, ketidakseriusan? Padahal hidup kita di dunia ini menentukan nasib kita di akhirat kelak, apakah surga atau neraka. Maka tidak pantas seorang muslim atau muslimah menganggap hidup ini main-main atau candaan. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, dan orang tercerdas itu, orang terpintar itu, mukmin yang paling pintar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan.
adalah seseorang yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus persiapan bekal untuk kehidupan akhiratnya. Apakah kita sudah berusaha untuk menjadi mukmin tercerdas itu, mukmin terpintar itu, dengan banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal terbagus untuk kehidupan akhirat? Teman-teman rahimakumullah, sebagian mereka juga mengatakan, walah ini kan cuman mainan saja, edit-editan iseng saja. Teman-teman rahimakumullah, dalam Islam kebohongan, kedustaan, sedikit apapun itu dilarang. Ingat kata Rasulullah, jauhi oleh kalian al-kadhib, kebohongan. Fa innal kadhib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Karena kebohongan akan menyeret seseorang kepada kefajiran, yakni dosa-dosa. Dan dosa-dosa itu akan menyeret seseorang ke dalam siksa api neraka. Na'udzubillah. Tidak ada seseorang pun dari kita yang mau disiksa dengan api neraka. Dan di antara sebab yang menyeret seorang hamba ke dalam neraka adalah kebohongannya. Walaupun bercanda, walaupun sedang gurau main-main, tidak boleh ada kebohongan. Bahkan Rasulullah menjamin, siapa yang bisa meninggalkan kebohongan, maka dia akan mendapatkan rumah di surga. Subhanallah, akan mendapatkan rumah di surga. Fi wasatil jannah, di bagian tengahnya kata Rasulullah, ana za'im bi baitin, aku menjamin sebuah rumah untuk siapa? Liman tarakal kadhib wa in kana mazihan, bagi dia yang meninggalkan kebohongan walaupun hanya sekedar bercanda. Teman-teman rahimakumullah. Dan juga Rasulullah menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami, yang berbohong kepada kami, maka dia tidak termasuk golongan umat kami. Hati-hati, kebohongan yang kecil itu bisa menyeret seseorang ke dalam neraka, bisa menjadikan seseorang tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebohongan itu tidak ada dalam kamus kehidupan seorang muslim. Tidak ada dalam kamus kehidupan seorang muslim. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Dan lebih parahnya, walaupun Face App itu hanya sekedar aplikasi yang dimainkan di handphone, di gadget, tetapi ini bisa menjadi jalan yang nantinya setan-setan mempengaruhi dia untuk dia merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Tapi kan ini cuman editan gambar, editan foto saja. Ya mungkin awalnya seperti itu, tetapi lambat laun tidak menutup kemungkinan setelah itu seseorang menginginkan untuk merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla secara nyata, secara real. Awalnya mungkin cuma edit-edit foto, tetapi entah berapa hari kemudian, entah berapa bulan kemudian, entah berapa tahun kemudian, terbersit dan muncul keinginan untuk melakukan operasi plastik, merubah ciptaan Allah. Yang dalam Islam, merubah ciptaan Allah ini tidak boleh. Maka aplikasi mainan seperti ini bisa menyeret seseorang untuk nantinya melakukan kemungkaran yang nyata. Na'udzubillah. Sedangkan merubah ciptaan Allah ini adalah salah satu visi misi yang terus didengungkan oleh iblis dan setan-setan. Teman-teman bisa lihat di surat An-Nisa ayat ke-119. Di situ iblis berjanji kepada Allah Azza wa Jalla untuk menyesatkan umat manusia. Di antaranya, wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Kata iblis, dan sungguh pasti aku akan memerintah mereka untuk benar-benar merubah ciptaan Allah. Dan kata Allah di akhir ayatnya, وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Dan siapa saja yang menjadikan setan sebagai teman, sebagai penolong, sebagai
sosok yang diikuti dan seterusnya, maka sungguh dia telah merugi dengan kerugian yang nyata. Siapa di antara kita yang mau merugi? Tentunya tidak ada seseorang pun dari kita yang mau merugi. Adapun orang-orang yang tadi bermudah-mudahan dengan sesuatu yang pada akhirnya setan akan menjerumuskan dia melakukan sesuatu yang mungkar, yaitu merubah ciptaan Allah. Ingat, khasir khusranan mubina, dia akan rugi dengan kerugian yang nyata. Na'udzubillah. Teman-teman rahimakumullah, lagi-lagi mereka mengatakan, oh alah, ini cuma bercandaan, jangan serius ya. Jangan sedikit-sedikit dikaitkan dengan agama, sedikit-sedikit dikaitkan dengan agama. Teman-teman rahimakumullah, kalau kita mengaku beragama Islam, ikutilah aturan agama Islam. Kalau kita rindu untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di surganya, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, orang tercinta yang kita sangat rindukan, sallallahu alaihi wasallam, maka jagalah aturan agama Islam. Halal dan haram dalam Islam sudah dijelaskan. Kita tinggal mengikuti aturannya saja. Dan kalau kita ingin lulus, mendapatkan surga Allah, bertemu dengan Allah dan Rasulnya, ikutilah aturan agama Islam yang mereka ajarkan kepada kita. Tanpa harus kita menambah-nambahi, tanpa harus kita mengurang-ngurangi. Jadi ingat sekali lagi, ini bukan hanya sekedar cuman, hanya, tetapi ini berkaitan dengan agama, berkaitan dengan surga atau neraka untuk kita. Islam universal, Islam sudah syamil, kamil, sudah sempurna, menyeluruh, menjelaskan segala aspek kehidupan. Mana yang baik, mana yang buruk, semua sudah diterangkan oleh agama Islam. Kita tinggal mengambil yang baiknya dan meninggalkan yang buruknya. Teman-teman rahimakumullah, dan ingat kata Rasulullah, bahwasannya Islam kita ini dinilai dengan kelakuan kita. Kualitas agama Islam yang kita perjuangkan ini, yang kita peluk ini, dinilai dengan kelakuan kita. Kualitasnya baik atau buruk, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Merupakan tanda Islam seseorang itu baik, Islam seseorang itu bagus, adalah ketika dia bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ingat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebaikan seseorang, kebagusan Islam seseorang di dalam beragama Islamnya itu dilihat dari kelakuannya. Apakah dia meninggalkan yang sia-sia atau tidak? Maka ketika seseorang bisa meninggalkan perkara yang sia-sia, tak ada manfaat. Jangankan untuk akhirat, dunia pun tidak bermanfaat. Dia tinggalkan hal-hal yang sia-sia itu, maka di situ terlihat kualitas agama Islamnya, keindahan, kebaikan agama Islamnya. Teman-teman rahimakumullah, kami hanya menyampaikan nasihat karena kami ingin masing-masing kita, semua umat Islam ini selamat dunia dan juga akhirat, berkah hidupnya dunia dan akhirat. Bagi yang menerima nasihat, jazakumullahu khairan. Bagi yang menolak nasihat, itu urusan masing-masing, urusannya dengan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah selamatkan kita dari segala kemungkaran, sehingga kita berhak selamat hidup di dunia dan juga di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.